Perkenalkan, nama saya Ninyaman Dewi Astini dengan NIM 210441122 dari kelas 1F Informatika. Pertama-tama di sini saya akan membacakan tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakang, komputer merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari beberapa bagian seperti prosesor, memori, disk, printer, serta perangkat lainnya. Sistem operasi merupakan komponen utama dari sebuah sistem komputer. Secara umum, sistem operasi merupakan perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer saat komputer dinyalakan, di mana software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Dan sistem operasi akan melakukan layanan inti terhadap software. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem operasi? Yang kedua, apa fungsi dari sistem operasi? Yang ketiga, apa saja yang termasuk dalam jenis-jenis sistem operasi? Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui definisi dari sistem operasi. Yang kedua, mengetahui fungsi dari sistem operasi. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis sistem operasi. Sekarang kita akan masuk ke bab 2. Sekarang kita sudah masuk di bab 2. Apa sih itu definisi sistem operasi? Sistem operasi adalah salah satu komponen utama dari komputer yang dapat didefinisikan sebagai sebuah program yang mengatur perangkat keras komputer dengan menyediakan landasan untuk sebuah aplikasi yang berada di atasnya, serta bertindak sebagai penghubung antara para pengguna dan perangkat keras. Berdasarkan dari sudut pandangnya, 1. Sudut pandang pengguna. Sistem operasi merupakan alat untuk mempermudah pengguna komputer dalam menjalankan komputer. Yang kedua, sudut pandang sistem. Sistem operasi dianggap sebagai alat menetapkan sumber daya secara efisien yang dapat mengatur eksekusi aplikasi dan operasi dari alat yang masuk dan keluar. 3. Sudut pandang dari tujuan sistem operasi. Sistem operasi dapat dipandang sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan untuk menjalankan sebuah aplikasi dan dapat diselesaikan masalah pengguna. Fungsi sistem operasi. 1. Manajemen memori. Manajemen mengacu pada memori utama yang dimana memori pertama merupakan sejumlah besar atau beti di mana setiap kata memiliki alamatnya sendiri. Yang kedua, manajemen prosesor. Proses ini menentukan bagian mana kapan mendapat prosesor dan yang lebih banyak mendapatkan prosesor yang biasa disebut penjadwalan proses. Yang ketiga, manajemen perangkat. Dalam hal ini, sistem operasi mengolah komunikasi perangkat melalui driver masing-masing. Yang keempat, manajemen file. Sistem file biasanya disusun dalam direktori untuk navigasi dan penggunaan yang mudah. Jenis-jenis sistem operasi. 1. Microsoft Windows. 2. Mac OS. Yang ketiga, Linux. Keempat, sistem operasi perangkat mobile. Sekarang kita akan masuk di bab 3, yaitu kesimpulan. Sistem operasi adalah salah satu komponen utama dari komputer yang dapat didefinisikan sebagai sebuah program yang mengatur perangkat keras komputer dengan menyediakan landasan untuk sebuah aplikasi yang berada di atasnya, serta bertindak sebagai penghubung antara para pengguna dan perangkat keras. Sistem operasi memiliki tugas sebagai pengontrol dan mengkoordinasikan pengguna perangkat keras untuk berbagai program aplikasi untuk bermacam-macam pengguna. Dalam sistem operasi memiliki 4 fungsi, yaitu 1. Memanajemen memori. Manajemen mengacu pada memori utama. Yang kedua, manajemen prosesor. Proses ini menentukan bagian mana kapan mendapat prosesor dan yang lebih banyak mendapat prosesor yang biasa disebut penjadwalan proses. Yang ketiga, manajemen perangkat, di mana sistem operasi ini mengolah komunikasi perangkat melalui driver masing-masing. Yang keempat, manajemen file, yang di mana sistem file biasanya disusun dalam direktori untuk navigasi dan pengguna yang mudah.
Yang keempat, sistem operasi memiliki beberapa jenis yaitu Microsoft Windows, Mac OS, Linux, sistem operasi perangkat mobile. Oke, sekian materi sistem operasi yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.